Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Seperti biasa kita akan membacakan isu monitoring untuk hari Minggu kali ini tanggal 19 Oktober. Yang pertama, Presiden Prabowo ancam reshuffle menteri yang tidak patuh. Ya, memperingatkan para menterinya untuk bekerja dengan benar dan tidak menyeleweng dari tugas. Ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Bandung. Ia menegaskan akan melakukan reshuffle kepada menteri yang sudah 3 kali diperingatkan namun tidak patuh. Wah, apakah ini pertanda akan ada reshuffle dalam waktu dekat? Kita lihat saja. Ya, Presiden Prabowo bela program makan bergizi gratis dari kritik publik. Ini juga disampaikan di tempat yang sama dan di waktu yang sama di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Prabowo, ya, dari 1,4 miliar porsi makanan yang sudah diberikan kepada 36 juta penerima manfaat, ya, ada keracunan sebesar 0,0007%. Ya, ini menurut Presiden, kalau yang saya lihat dari video, ya, ini keracunan ini memang sudah terjadi dan ini tidak akan menghentikan program makan bergizi gratis. Prabowo memastikan evaluasi ini akan terus dilakukan, ya, termasuk meningkatkan kebersihan dapur dan edukasi cuci tangan sebelum makan. Presiden Prabowo klaim pemerintah penuhi janji kepada rakyat di tahun pertama kepemimpinan. Masih di waktu yang sama dan di tempat yang sama, ya, Presiden Prabowo menyatakan dirinya kini lebih percaya diri di hadapan masyarakat karena capaian-capaian tersebut. Selanjutnya, Rockefeller Institute puji program makan bergizi gratis Indonesia. Ini disampaikan, ya, lembaga kebijakan publik Rockefeller Institute dari State University of New York memuji keberhasilan MBG yang menjadi program flagship Presiden Prabowo. Menurutnya, Indonesia mampu mencapai 36 juta penerima manfaat hanya dalam 1 tahun. Sementara Brazil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Selanjutnya, Kejaksaan Agung sita rumah Riza Khalid di Kebayoran Baru. Ya, ini terkait tindak pidana pencucian uang dan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Riza Khalid diketahui merupakan pemilik, ya, manfaat dari PT Orbit Terminal Merak dan termasuk dalam 8 tersangka baru terkait korupsi tata kelola minyak, termasuk anaknya, ya. Selanjutnya, Said Iqbal beri rapor merah untuk Kemenaker di era Prabowo Gibran. Presiden KSPI dan juga Partai Buruh Said Iqbal memberi rapor merah dengan skor 5 dari 10 kepada Kemenaker. Ia menilai Kemenaker gagal menyelesaikan persoalan mendasar pekerja, yaitu upah murah, outsourcing, kontrak berkepanjangan, dan perlindungan bagi buruh perempuan. Selanjutnya dari berita DPR RI, ya, Puan mendesak pemerintah perkuat sistem kesehatan hadapi lonjakan influenza A. Influenza A berpotensi, ya, membebani fasilitas kesehatan jika tidak ditangani serius. Ya. Kemenkes, ya, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa subtype H3N2 kini mendominasi kasus influenza A di Indonesia dan Asia Tenggara. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Misbakun nilai, ya, Misbakun Ketua Komisi 11 menilai stimulus ekonomi Prabowo jaga daya beli. Ini disampaikan, ya, disampaikan oleh Ketua Komisi 11. Dia menyambut positif kebijakan mencakup perpanjangan bantuan langsung tunai sampai Desember 2025 bagi 35,46 juta penerima manfaat. Lalu juga ada program magang nasional, ya, dari 20.000 menjadi 80.000 peserta. Diharapkan beberapa program ini, ya, 2 tadi paling tidak itu bisa menjaga daya beli masyarakat. Dari DPD RI, Umar Bonte dorong penyelesaian sengketa lahan Koperson di Sulawesi Utara. Anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara ini, ya,
melakukan silaturahmi dengan relawan keadilan koperasi perikanan dan perempangan Saonanto atau Koperson. Selanjutnya dari berita ekonomi, Prabowo ya, Presiden Prabowo menyatakan pertumbuhan ekonomi kunci penciptaan lapangan kerja. Presiden Prabowo menyoroti tindakan destruktif terhadap perusakan terhadap fasilitas publik yang dibangun dengan uang rakyat. Prabowo juga menilai rakyat kini lebih bijak dan tidak mudah terprovokasi. Menteri Keuangan Purbaya bentuk tim khusus berantas rokok ilegal dan cukong di bea cukai. Ya. Ini disampaikan oleh Menteri Purbaya ya di sejumlah daerah termasuk di Karimun Kepulauan Riau. Ia menyebut sebagian besar pelindung aktivitas rokok ilegal tanpa cukai tersebut justru berasal dari internal bea cukai. Waduh, langsung tembak ya. Untuk menindaklanjuti hal itu, ia membentuk tim khusus berisi staf ahli bea cukai dan mantan pejabat senior guna memetakan jaringan cukong besar di berbagai wilayah. Menteri Purbaya desak OJK dan BEI tindak tegas praktek saham gorengan. Ini sebagai sebelumnya Menkyu Purbaya sempat menyatakan ya akan menangkapi itu para aktor-aktor penggoreng saham. Saham gorengan telah merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal. Ia menilai praktek ini sudah berlangsung puluhan tahun tanpa penegakan hukum yang serius. Dan gorengan-gorengan saham sekarang itu ya banyak juga lewat influencer ya, lewat YouTube, lewat IG. Wah, ini saham ini meroket naik. Belum lagi gorengan-gorengan yang dia buat pelatihan-pelatihan ya, jadi buat grup-grup WA berbayar itu nanti juga dia mengarahkan untuk membeli saham tertentu, memberikan isu-isu tertentu agar saham itu dibeli oleh masyarakat ya. Biasanya ini saham-saham yang perusahaan yang mau IPO, lalu juga ada saham-saham yang sudah deadwood gitulah ya, sudah 50 rupiah nih, ini bakal naik dikit terus banyak yang beli terus ya mati lagi seperti itu. Oke, selanjutnya dari isu sosial, 95 siswa di Toha keracunan program makan bergizi gratis ya. Ada lagi ya di Sumatera Utara. Lalu Presiden Prabowo sebut kasus keracunan MBG masih dalam batas kesalahan ilmiah. Ya, yang tadi disampaikan yaitu 8.000-an kasus, itu 0,0007%. Tetapi Pak Prabowo semoga pemerintah cukup serius ya, taktis ya, harus segera taktis sehingga keracunan ini bisa dikurangi ya, bisa dikurangi dengan segera gitu. Kalau sampai nanti terus berlanjut ini cukup berbahaya. Selanjutnya BNN bongkar rumah produksi sabu di apartemen Tangerang. Ya, ini yang telah beroperasi selama 6 bulan dengan keuntungan sekitar 1 miliar. Keuntungannya nggak mau 1 miliar ya, miliaran nih banyak ya. Pelaku mendapatkan bahan baku dari ekstraksi 15.000 pil asma untuk menghasilkan epedrin. Selanjutnya UNUT pecat 6 mahasiswa pencemooh korban bunuh diri Universitas Udayana ya. Jadi ada sekitar 10 yang mencemooh. Beberapa sudah minta maaf ya. Ini saya juga meninggalnya bukan karena bullyingnya. Ini bullyingnya terjadi setelah almarhum Timothy itu meninggal ya. Tapi kita lihat nanti penyebabnya ini apa. Apakah sebelum itu malah ada bullying yang kita belum ketahui ya, kita lihat saja. Dari berita internasional, Trump desak Putin dan Zelensky hentikan perang dan capai kesepakatan damai. Ini disampaikan Donald Trump menyerukan perdamaian di Ukraina. Ya, Trump berjanji setelah Gaza dia ingin ke Ukraina agar selesai perangnya. Serangan Israel tewaskan 9 anggota keluarga di Gaza. Israel ya, meskipun ini sudah dalam masa damai tetapi tetap melakukan penyerangan hari Jumat kemarin. Badan Pertahanan Sipil Gaza menyebut korban merupakan anggota keluarga Abu Saban yang tewas saat memeriksa rumah mereka. Trending media sosial almarhum Timothy ya, yang menjadi trending setelah meninggal dan dibully oleh kawan-kawannya. Jadi setelah meninggal pun ya, beberapa mahasiswa Universitas Udayana juga melakukan pembulian. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi dengan isu monitor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.